Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 9, kita kali ini belajar materi persamaan kuadrat, materi kedua setelah kemarin kita bahas bilangan berpangkat dan bentuk akar. Setelah belajar persamaan kuadrat ini, diharapkan kalian yang pertama dapat memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1 dan akar-akarnya. Kemudian yang kedua, memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A tidak sama dengan 1 dengan menggunakan rumus ABC. Ini rumus ABC-nya X1, 2 atau X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, untuk mempelajari materi ini, materi prasyarat yang harus kalian kuasai, yang pertama, operasi bilangan bulat. Yang kedua, persamaan linier satu variabel. Yang ketiga, bentuk kuadrat, bentuk kuadrat. Itu yang semuanya sudah dipelajari di kelas 7. Baik, yang pertama kita mau bahas memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1 dan akar-akarnya. Bentuk persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Karena kalau A ini sama dengan 0, maka persamaan itu bukan persamaan kuadrat tapi menjadi persamaan linier. Kemudian kita lihat contohnya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Berapa nilai A? Nilai A adalah 1. Nilai B adalah 3 dan nilai C adalah 2. Bagaimana untuk memfaktorkan bentuk atau persamaan kuadrat ini? Ya, untuk memfaktorkan persamaan tersebut, yang pertama, carilah dua bilangan jika dikali hasilnya 2, jika dijumlah hasilnya 3. Nah, bilangan berapa itu nanti yang bisa kalian cari. Kemudian kedua bilangan tadi letakkan pada bentuk perkalian suku 2. Nah, perkalian suku 2 ini di kelas 7 sudah ya. Kita sambil mereview materi kelas 7 nanti kita akan ingat lagi. Kemudian yang ketiga, menentukan akar-akarnya. Baik, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat ini di berikutnya. Ini penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Apa tadi? Dua bilangan jika dikali hasilnya 2, jika dijumlah hasilnya 3. Maka bilangan itu adalah 1 dan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, bilangan ini sama. Kemudian kedua bilangan itu kita masukkan ke dalam perkalian suku 2, yaitu X plus 1 kali X plus 2 sama dengan 0 karena bentuk persamaan kuadrat. Maka X plus 1 sama dengan 0 dan X plus 2 sama dengan 0, nilai X-nya yang X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 1. Kemudian yang X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 2. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, X1-nya adalah negatif 1 dan X2-nya adalah negatif 2. Bisa ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. X kuadrat dikurang 4 dikurang 12 sama dengan 0. Berapa A-nya? A-nya 1. Berapa B-nya? B-nya min 4 dan C-nya adalah min 12. Baik, ada dua bilangan. Kalau dikali negatif 12, ini negatif 12, kalau dijumlah negatif 4. Berapakah dua bilangan itu? Ini dia. 2 dengan negatif 6. 2 kali negatif 6 hasilnya negatif 12. Kemudian 2 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 4. Sesuai dengan persamaan kuadrat itu. Maka dua bilangan ini kita masukkan ke dalam perkalian suku 2. 2-nya positif, maka X ditambah 2.
6-nya negatif, maka X dikurang 6. X ditambah 2 dikali X dikurang 6 sama dengan 0. Maka akar-akarnya yang X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Yang X dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 6. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya sama dengan min 2, X2-nya sama dengan 6. Paham ya? Paham. Sekarang latihan. Faktorkan dan tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ini ada 3 soal. Ya, ada 3 soal yang harus difaktorkan dan menentukan akar-akarnya. Silahkan dikerjakan di buku latihan dengan melihat contoh yang ada di depan tadi. Bisa ya? Mudah-mudahan tidak kesulitan. Baik, sekarang yang kedua, memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A tidak sama dengan 1 dengan menggunakan rumus ABC. Apa harus menggunakan rumus ABC? Tidak. Ini hanya salah satunya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1 dengan mudah. Kita lihat contohnya. 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12 sama dengan 0. Berapa A-nya? A-nya adalah 2. Berapa B-nya? B-nya adalah 10. Berapa C-nya? C-nya adalah 12. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ABC tadi. Apa rumus ABC tadi? X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi dengan 2 kali A. Ini harus kalian paham ya. Harus kalian paham. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada dari persamaan kuadrat tadi atau koefisien dari persamaan kuadrat tadi ke dalam rumus ABC itu. Yuk kita hitung. B-nya 10 berarti min B-nya adalah min 10. Plus minus akar B kuadrat 10 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2 kali C, C-nya 12 dibagi 2 kali A, 2 kali 2 karena A-nya 2. Sekarang kita hitung. Maka min 10 plus minus akar 10 kuadrat itu 10 kali 10, 100 dikurang 4 kali 2, 8 kali 12, 96 dibagi 2 kali 2 yaitu 4. Baik, lanjutannya sama dengan negatif 10 atau min 10 plus minus akar 4, 100 dikurang 96 itu akar 4 per 4. Akar 4 ini punya nilai, maka sama dengan min 10 plus minus 2 dibagi 4. Kenapa sih harus plus minus? Nah, yang plus ini adalah untuk nilai X1 dan yang min ini adalah untuk nilai X2. Kita lihat, maka X1-nya min 10 ditambah 2 dibagi 4. Min 10 ditambah 2 adalah min 8 atau negatif 8. Dibagi 4 sama dengan negatif 2. Berapa X2-nya? Min 10, kita gunakan yang min 2 per 4. Min 10 dikurang 2 adalah min 12. Dibagi 4 sama dengan negatif 3. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut X1-nya adalah min 2 dan X2-nya adalah min 3. Baik, bisa kan semuanya? Dengan melihat contoh itu sekarang kita harus mengerjakan latihan. Dengan menggunakan rumus ABC, faktorkan dan tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ini ada 3 soal, ya. Bisa kalian kerjakan dengan melihat contoh yang di atas tadi. Kerjakan di buku latihan dan nanti dikirim di Google Classroom, juga boleh ke WhatsApp. Itu saja untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.